لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يفرح فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama setinggi puji sedalam syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keimanan sehingga hati kita tergerak untuk berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita muliakan ini. Salat ma'assalam, tanpa pula kita hadiahkan buat keribaan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kita bersama: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, suatu saat nanti kita harapkan syafaat dari beliau, karena tak ada seorang pun yang mampu dan sanggup memberikan syafaat kecuali beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa supaya nantinya kita diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaat kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada mimbar khutbah yang mulia ini, khatib kembali berwasiat kepada kita semua, kepada diri khatib khususnya dan umumnya kepada hadirin wal hadirat sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain. Dengan ketakwaan juga seseorang akan memperoleh derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki saat ini tidak menjadi jaminan menjadikan kita seorang yang mulia. Anak, istri, pangkat, jabatan, semuanya tidak merupakan suatu jaminan untuk memperoleh ketakwaan, untuk memperoleh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka, orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada mulai maghrib tadi, jemaah takbir berkumandang di sudut-sudut musala, di sudut-sudut masjid, bahkan di kampung-kampung halaman. Semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Kita adalah makhluk yang dhaif, kita adalah makhluk yang senantiasa lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita melakukan apa-apa, tak bisa kita berbuat apa-apa. Semua tergantung kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini sudah jelas barangkali kita berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini menyimpan banyak sejarah-sejarah Islam yang mungkin sudah terlupakan oleh kita orang-orang muslim. Apa di antaranya sejarah Islam yang ada, yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah?
Kaum muslimin wal muslimat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tepat pada tanggal 1 Zulhijjah, peristiwa besar yang terjadi adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam, yang mana beliau berbuat dosa kepada Allah SWT. Lama beliau bertobat kepada Allah, namun Allah terima taubatnya tepat pada tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 2 Zulhijjah dikabulkannya doa Nabi Yunus dan dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Kemudian pada tanggal 3 Zulhijjah diterimanya, dikabulkannya doa Nabi Zakaria. Kemudian pada tanggal 4 Zulhijjah tepat itu dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pada tanggal 5 Zulhijjah merupakan kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ini beberapa di antara kemuliaan bulan Zulhijjah, beberapa fenomena yang terjadi ternyata di dalam Zulhijjah, yang pada saat ini banyak mungkin dari kita, dari orang-orang muslim, lupa akan sejarah ini. Dan tak kalah pentingnya, tentu fenomena besar yang mungkin tak terlupakan oleh kita, yang mungkin kita selalu kita rayakan kehadirannya, yaitu tepat tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Kaum muslimin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum beliau memiliki anak Nabi Ismail alaihissalam, beliau tergolong orang-orang yang sangat-sangat dermawan. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam biasa mengorbankan 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor onta. Bahkan pada saat itu tidak hanya di kalangan manusia, tetapi dari kalangan malaikat juga pun ikut memuji akan kedermawanan dari Khalilullah, yaitu dari kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam belum memiliki anak, beliau sempat berkata, jangankan domba, jangankan sapi, jangankan onta, seandainya pun ketika Allah memberikan saya keturunan, ketika Allah memberikan saya anak, anak ini pun akan saya sembelih, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin wal muslimat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tepat pada tanggal 8 Zulhijjah ada peristiwa besar lagi yang datang menghampiri Nabi Ibrahim, yang memberi cobaan kepada Nabi Ibrahim. Tepatnya di Yaum Tarwiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi dengan mimpi. Apa mimpi tersebut? Apa dalam isi mimpi tersebut? Mimpinya adalah, wahai Ibrahim, dulu engkau pernah berkata, ketika engkau memiliki keturunan, ketika engkau memiliki anak, engkau akan sembelih itu anak. Oleh karenanya, bayarlah nazarmu, lakukanlah hal itu, sembelih anakmu. Kaum muslimin hadanallah wa iyyakum ajma'in. Dengan hal tersebut, lantas Nabi Ibrahim tidak langsung percaya. Bisa jadi itu adalah bisikan dari syaitan, bisikan dari iblis yang akan menghancurkan keharmonisan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tepat pada tanggal 9 Zulhijjah kembali mimpi yang sama menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam lantas tidak langsung menyembelih anaknya, tetapi dia bermusyawarah menanyakan hal ini kepada anak istrinya. Begitulah Nabi Ibrahim. Kemudian tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim yakin bahwasanya perintah untuk menyembelih anaknya ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Falamma balagha
Maka ketika Nabi Ibrahim sudah sampai, maka ketika Nabi Ismail sudah sampai pada umur masa cukup, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni araka fil manami, inni azbahuka." Wahai anakku, bahwasanya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku, bahwasanya engkau akan aku sembelih. Ini yang disampaikan Ibrahim kepada anaknya. Lalu apa jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam? Fanzur maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail, kata Ibrahim. Maka Nabi Ismail pun menjawab, "Ya abati, wahai ayahku, wahai bapakku, if'al ma tu'maru." Lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukanku sebagai orang-orang yang sabar. Kaum muslimin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Harta bisa membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pangkat jabatan juga merupakan suatu hal yang bisa membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kecintaan kita kepada makhluk, kepada manusia, kepada sesama juga bisa menghilangkan, menghapuskan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini. Seorang Khalilullah ini memberikan pelajaran besar kepada kita, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang bapak yang mana dia tidak semena-mena dengan sesuatu yang merupakan tanggung jawabnya. Nabi Ibrahim mencoba bermusyawarah kepada anaknya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Lantas bagaimana dengan istrinya Siti Hajar? Juga demikian. Siti Hajar juga mendukung dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih anaknya. Bagaimana dengan Nabi Ismail? Nabi Ismail juga demikian. Ketika itu merupakan perintah Allah, dan aku berbakti kepadamu wahai ayah, kata Ismail, insya Allah apapun, nyawa pun siap pertaruhkan, kata Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah pelajaran yang berharga seharusnya yang bisa kita petik dari peristiwa yang mulia ini. Kita ini yang barangkali kita ini adalah sebagai seorang ayah, maka bersikaplah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sikap yang adil, sikap yang bijaksana. Barangkali di antara kita ini adalah seorang ibu, maka bersikaplah sebagaimana Siti Hajar yang mendukung dan selalu memberi dukungan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anak, kita sebagai seorang remaja, demikian juga ketika itu merupakan perintah Allah, ketika itu merupakan perintah dari orang tua, maka lakukanlah. Inilah termasuk orang-orang yang soleh. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Betapa pentingnya menyembelih hewan kurban yang dimana-mana telah disyariatkan kepada kita. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Man wajada sa'atan, barang siapa yang telah sanggup, yang telah mampu, walam yubah, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka kalian jangan dekati tempat musalla, tempat sholat kami. Dalam hadis ini pendapat ulama berbeda-beda. Di antaranya ada para ulama mengatakan bahwasanya hukum berkorban ini adalah wajib bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya hukum dari berkorban ini adalah sunnah muakkad berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW.
kaum muslimin wal muslimat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Lantas bagaimana perumpamaan orang yang berkorban? Bagaimana pahala yang didapat dari mereka orang-orang yang berkorban? Hal ini juga termaktub dalam suatu hadis. Apa kata? Hal ini ditanyakan oleh Nabi Daud alaihissalam langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna Daud alaihissalam qala, bahwasanya Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ilahi ma tu'maluna min suhri min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, apa pahala umat Nabi Muhammad? Apa yang didapat oleh umat Nabi Muhammad ketika mereka melaksanakan kurban? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pahala bagi orang yang berkorban adalah Allah akan memberikan ganti dari satu helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan Allah akan menghapus karenanya 10 kejelekan. Kemudian Allah akan mengangkat karenanya 10 derajat, dan setiap helai dari bulu kurban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga, dan satu bidadari yang amat jelita, dan satu hewan tunggangan yang bersayap. Inilah yang disampaikan di dalam hadis qudsi ini. Hanya inilah yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi fir wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la a'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jildahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا عملته ولا مجتهدا في الخيرات إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضيقا إلا وسعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاح
إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.